Nah, eh, silent treatment ini bukan suatu solusi ya, Ah, bukan suatu solusi. Bahkan silent treatment ini bisa jadi sebuah masalah gitu loh, jadi sebuah masalah, bukan hal yang bisa apa namanya, bukan menjadi problem solving, ah, ya. tapi masih masih jadi problem maker silent treatment. Jadi silent treatment ini beredar beberapa dekade ini ya kan. Iya, Nah, jadi silent treatment ini adalah em, mendiamkan iya, orang yang mungkin misalkan saya ini tersinggung dengan apa iya, perkataan kamu gitu kan, atau iya, ada yang kamu lakukan yang iya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. iya, Akhirnya saya mengambil sikap mendiamkan kamu, iya. itu menganggap kamu tidak ada gitu. Hmm. Nah, itu terjadi bukan hanya di kalangan orang tua, Iya, ternyata sama anak-anak remaja itu iya. terjadi juga ternyata. Nah, bagaimana menurut kamu, apa yang menjadi solusi atau bagaimana tanggapan? Um, kita bicara tadi soal ini ya, soal Silent treatment. silent treatment. Ya, Ya. Nah, kalau kita berbicara soal silent treatment ini ya, ngediemin orang, iya, mendiamin orang juga. ngediemin orang, kita nggak mau bicara. Dia bicara sama dia. eh, atau ini deh, kita bicara soal anak-anak muda yang lagi bicara hubungan, Boleh hubungan pertemanan, boleh pertemanan, persahabatan atau pacaran. pacaran. Ya, boleh, boleh. Pacaran ya. Ya, oke. Dalam konteks itu bagaimana? Kalau hubungan pertemanan mungkin ada ketidakenakan, Betul. atau konflik. Iya. Jadi Betul. daripada si A mungkin dia baku hantam sama si B, Iya. lebih baik dia nggak ngomong gitu Iya, kan, iya, dia gitu. diem. Memikirkan dampaknya gitu Iya, kan. gitu kan. Nah, orang biasanya kalau kalau emosinya udah meledak-ledak tuh ya, Hmm. ya ya akhir-akhirnya baku hantam. Iya. Ya tapi akhirnya daripada cari masalah, daripada apa ya, daripada cari hal-hal yang tidak penting, lebih baik ya gue diemin dulu Iya, iya. gitu loh. Dan ada juga orang-orang yang berpikir bahwa melalui silent treatment itu ketika dia bermasalah dengan si A dan si B, si A si B ini bermasalah, misalnya si dia merasa oh lu buat gue tersinggung gitu kan, ya udahlah, daripada gue ngomong sama lu gitu kan, biar lo tahu gitu loh, biar lo bisa sadar. Ya syukur kalau misalnya dia sadar, tapi kalau enggak, Tapi silent treatment ini menjadi solusi nggak sih? Atau malah menimbulkan menimbulkan masalah baru lah dikatakan gitu. Kan misalkan ini ada masalah nih antara misalkan contoh kita ada punya masalah. Aku diamkan kamu. Itu menjadi solusi atau enggak sih? nah eh, silent treatment ini bukan suatu solusi ya, Ah, bukan suatu solusi. Bahkan silent treatment ini bisa jadi sebuah masalah gitu loh, jadi sebuah masalah, bukan hal yang bisa apa namanya, bukan menjadi problem solving, ah, ya. tapi masih masih jadi problem maker dia. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah, Menimbulkan masalah tapi. malah menimbulkan masalah. Tapi kan sistemnya kan biar masalah kita nggak ini aku mengalah dengan cara aku diam. Iya betul memang, Ah. tapi dari hal tersebut sebenarnya orang ini akan menyimpan luka. Siapa yang menyimpan luka? Yang mendiamkan. Iya, mendiamkan. Ah. Itu akan menyimpan luka. Iya. Dan luka itu nanti ketika ia bertemu dengan orang yang baru, dia menganggap orang yang ini sama dengan Overthinking dong. dia overthinking. Ya betul, itu overthinking karena dia menyimpan. Ada banyak luka. Ada banyak luka. Jadi tidak baik ya silent treatment ini Enggak baik untuk dalam segi hubungan dalam lah, segi apapun. Lebih baik dibicarakan secara langsung. diungkapkan ya gitu. Diungkapkan. Jangan didiamin ya. Iya betul. Tapi masalahnya sekarang, Nah, saya juga menemukan ada beberapa problem-problem di lapangan gitu kan, dimana orang nggak banyak melakukan silent treatment. Pertama, kita mau ngomong pun belum tentu orang yang mau kita langsung sampaikan itu dia mau langsung terima. iya. Itu jadi serba salah juga. Nah jadi terkadang ya nggak salah juga silent treatment ini, Jadi dan bisa dikatakan juga salah. Pertama salahnya karena itu tidak menyelesaikan masalah. Iya.
Tapi tidak salahnya itu juga karena ya mungkin dia karena ketemu dengan orang yang tidak mau disampaikan secara langsung, terus dia juga tidak bisa disampaikan secara baik-baik. Ya nggak salah, antara salah dan tidak salah, jadi pro dan kontra sebenarnya. Jadi pro dan kontra. Jadi mungkin sesuai konteks kali. Iya, menjadi sesuai konteks. Dalam konteks apa gitu bisa didiamkan. Dalam konteks yang memang udah darurat banget ya jangan didiamkan gitu. Iya, betul. Tapi jadi, secara garis besar bahwa silent treatment ini tidak baik sebenarnya. Iya. Diadopsi untuk dilakukan gitu dalam hubungan gitu. Jadi begini, alasannya itu bisa berbeda-beda. Alasannya itu bisa berbeda-beda. Kadang orang pakai ini karena mereka nggak tahu gimana cara ngomongin masalahnya. Mereka nggak tahu cara ngomongin masalahnya secara langsung. Teman kan bisa namanya aja teman, tapi pasti bagaimana dia ngomong biasa lah itu. Ada yang begitu. Nah, biasanya juga orang karena mereka ngerasa kalau diam itu bakal bikin apa ya? Bikin orang itu lain ngerti. Bisa lebih ke ini. Kalau di cewek peka. Kepekaan ya. Kepekaan, ya kan? Kepekaan. Jadi istilahnya spoilernya itu seperti enggak gitu loh. Seperti enggak. Tapi kan itu manusia, coy. Itu manusia. Lu kagak bisa ngerti perasaan orang. Ibaratnya kalau di perempuan, mereka pengen pasangan mereka itu mengerti soal perasaan. Iya. Padahal kan dia bukan alien, bukan dewa, bukan sama manusia lah terbatas. It's not God. It's not God. Dia itu manusia. Dia tidak bisa mentranslate isi hatimu. Nggak bisa. Jadi nggak baik ya teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang nonton, silent treatment itu tidak baik ya, tidak baik. Dalam segi hubungan apapun, dalam segi masalah apapun ya. Jadi nggak baik ya dilakukan. Kadang-kadang saya kalau ketemu ya sama orang, apalagi saya coba lihat konten orang gitu kan. Ada pasangan dia silent, terus ada yang ngambek dengan pasangannya sendiri karena aku pengen tahu nih si cowok punya kepekaan nggak sama aku gitu loh, dia masih cinta nggak sama aku. Hei kawan, masalahnya gini, kita nggak bisa menuntun orang buat ngerti perasaan kita, kecuali dia deep L versi manusia. Dia bukan deep L versi manusia. Dia tidak bisa. Tidak bisa mentranslate isi hati. Dia tidak punya menerawang. Dia tidak punya kode flowchart. Dia tidak punya kode algoritma yang bisa mengerti isi hatimu. Dia manusia. Jadi kadang-kadang itu saya merasa juga kayaknya nggak logik gitu loh. Nggak logik. Tapi sering banget silent treatment itu bikin hubungan makin kacau. Betul sih. Makin kacau. Bukan malah baik ya. Bukan. Karena yang kena jadi ngerasa dicuekin, yang kena jadi ngerasa dicuekin. Dia ngerasa bahwa dia nggak mau ngomong sama gue nih. Gitu. Makanya nanti kan dalam satu hubungan gitu kan, itu bukan semakin membaik, bahkan memperburuk. Atau dendam, luka sampai selama-lamanya. Dan akhirnya nggak ketemu. Dan yang paling beratnya itu sering terjadi di hubungan rumah tangga ataupun kasus percintaan. Mungkin kalau di kasus teman mungkin itu masih bisa terperbaiki di satu saat nanti. Tapi urusan percintaan, urusan apapun itu jadi masalah. Nah sebaiknya sebenarnya ada istilah face to face, dibicarakan secara langsung. Oke, itulah jawabannya ya. Harus dibicarakan, tidak boleh di silent treat. Bisa biar hubungannya itu tidak retak. Ya. Jadi tidak ada pemisah. Jadi pertama itu kita harus ngomong secara terbuka. Ada waktu kita harus ngomong. Ada time. Terus ketika dia ngomong secara terbuka, orang itu juga harus rela menjadi seorang pendengar. Jadi kalau kita bicara soal bahasa konseling, apa yang namanya ya? Ada pembicaraan terapeutik istilahnya. Jadi kita saling gitu loh. Terus kalau misalnya dia sudah parah gitu kan, misalnya dulu udah parah, misalnya udah ini,
dan itu menjadi sebuah toksik bagi dirinya sendiri, ya no problem, lakukan terapi. Ya, Lakukan terapi. betul. Temui dengan orang yang bisa dipercaya. Hmm. Dalam arti orang yang sudah memiliki kemampuan di bidang psikologi. Ya. Kalau sudah parah. Tapi salah satu hal sih, konselor di atas konselor itu ya Tuhan. your God. Ya, iya, iya. It's not your parents, it's not your friend. Bukan. It's not your teacher atau lecturer, no. Iya, iya, iya. Tapi your God. Have a Jesus. You bless our Jesus. Oke, Begitu. thank you. Itulah jawabannya ya. Iya. Thank you bro, salam menil kita. Iya.